Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Sarman. Ia adalah sosok yang dikenal bijaksana dan sangat dihormati oleh para warga. Sepanjang hidupnya, Pak Sarman telah menjalankan bisnis batu akik. Setiap batu yang ia jual selalu dikatakan sebagai batu asli, berasal dari alam yang penuh energi mistis dan keindahan yang tak tertandingi. Pak Sarman terkenal sebagai pedagang yang jujur. Selama bertahun-tahun, ia mendapatkan pelanggan setia dari berbagai daerah. Batu akik yang dijualnya memiliki warna-warna memikat. Merah seperti api, biru seperti lautan, dan hijau seperti dedaunan hutan. Setiap batu memiliki cerita, setiap potongan menyimpan rahasia alam. Namun, waktu berjalan dan dengan bertambahnya usia, pelanggan mulai berkurang. Orang-orang tak lagi begitu tertarik pada batu akik seperti dulu. Tren mulai berubah, dan Pak Sarman mulai merasa kesulitan untuk menjual dagangannya. Di saat seperti inilah, keserakahan mulai menguasai hati Pak Sarman. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan tawaran yang menggoda. Pemuda itu membawa batu akik buatan tangan. Batu yang tampak seperti asli, namun hanyalah tiruan. "Pak, ini hanya tiruan, tapi siapa yang bisa membedakan?" kata pemuda itu dengan nada licik. "Jual ini, kau akan dapat untung besar. Batu ini bisa laku dengan harga tinggi." Pak Sarman, yang awalnya menolak, mulai tergoda. Wajahnya menampakkan keraguan, namun di baliknya ada ambisi yang perlahan tumbuh. Ia memikirkan keuntungan besar yang bisa didapatkan tanpa harus bekerja keras mencari batu asli. "Mungkin tidak ada yang akan tahu," pikirnya. "Aku hanya butuh sedikit keuntungan untuk masa tuaku." Dan saat itulah keputusan terburuk dalam hidupnya diambil. Pak Sarman setuju. Kesuksesan yang palsu. Keesokan harinya, Pak Sarman mulai menjual batu-batu akik palsu itu. Batu-batu tersebut terlihat begitu indah, begitu memikat, hingga para pembeli tak pernah curiga. Mereka datang berbondong-bondong, membawa uang banyak, membeli dengan penuh antusias. Pak Sarman kembali merasakan kesuksesan seperti masa mudanya dulu. Dagangannya laris manis dan kantongnya mulai penuh. Namun di balik setiap keberhasilan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Setiap kali ia menjual sebuah batu akik palsu, Pak Sarman merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suatu malam, ia terbangun dengan perasaan berat di kakinya. Ia melihat ke bawah dan terkejut mendapati kulit di kakinya berubah warna menjadi abu-abu seperti batu. Pak Sarman tertegun. "Apa ini? Apa yang terjadi?" Tubuhnya, yang dulu kuat meski sudah tua, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang aneh. Namun, ia menepis kekhawatiran itu. Ini mungkin hanya efek dari usia, pikirnya mencoba mengabaikan apa yang ia lihat. Tapi setiap hari, bagian tubuhnya semakin terasa kaku. Kaki, tangan, bahkan wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengeras, warna abu-abu batu semakin menyebar. Babakti azab yang datang. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak batu akik palsu yang dijual Pak Sarman, semakin cepat perubahan di tubuhnya. Hingga suatu malam ketika hujan turun deras di luar, Pak Sarman terbangun oleh rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya kaku seperti dipahat dari batu keras. Ia tak bisa bergerak. Matanya memandang sekeliling dengan panik, namun tubuhnya sudah mulai menyatu dengan tempat tidurnya. Pak Sarman akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sekedar penyakit. Ini adalah azab, hukuman dari alam atas keserakahannya. Batu akik palsu yang dijualnya membawa kutukan yang mengerikan. Pagi harinya, para tetangga datang mencari Pak Sarman. Mereka ingin membeli lebih banyak batu akik, namun yang mereka temukan hanyalah sesosok patung batu. Di sana, di tempat tidurnya, tubuh Pak Sarman telah berubah menjadi batu sepenuhnya. Wajahnya terpahat dalam ekspresi ketakutan. Matanya yang membelalak seolah masih hidup, menyiratkan penyesalan yang tak bisa dihapuskan. Warga desa terkejut. Mereka tak menyangka bahwa kakek yang mereka kenal selama ini bisa berakhir dalam keadaan seperti itu. Batu akik yang ia jual ternyata menyimpan rahasia gelap yang tak pernah mereka duga. Namun, tak ada yang bisa dilakukan. Patung batu Pak Sarman tetap di tempatnya, menjadi pengingat bagi setiap orang yang melintasi rumahnya.
orang-orang mulai berbicara tentang kutukan batu akik, tentang azab yang akan datang bagi mereka yang menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Batu yang dulunya menjadi sumber kekayaannya, kini menjadi penjara abadi. Keserakahan seringkali datang dalam bentuk yang menggoda, dan bagi Pak Sarman, keserakahan itu mengubah dirinya secara harfiah menjadi batu. Sebuah akhir yang mengerikan bagi seseorang yang dulunya dikenal sebagai pedagang yang jujur. Sejak kejadian itu, rumah Pak Sarman dan patung batunya menjadi tempat yang dihindari orang. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu apa yang menimpa Pak Sarman adalah sebuah peringatan bahwa alam selalu menuntut kejujuran, dan siapapun yang berani memanipulasi kebenaran demi keuntungan, pada akhirnya akan membayar harga yang sangat mahal.